Oke, halo anak-anak, halo teman-teman semua. Kembali lagi di dalam video yang akan membahas tentang asam dan basa ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang asam dan basa. Ini adalah materi kimia kelas 11 dan harusnya ini berada di semester genap. Oke. Nah, ketika kita membahas materi asam dan basa, maka ini adalah topik-topik yang akan dibahas. Yaitu kita akan membahas tentang teori asam basa, kemudian sifat dari asam basa secara umum, kemudian tipe dari asam dan basa, kekuatan asam dan basa, pH dan pOH, mengukur pH, kemudian penerapan asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana reaksi netralisasi terjadi. Nah, untuk video ini kita akan membahas sampai ke pH dan pOH, teman-teman. Termasuk di dalam video ini kita juga akan membahas secara singkat tentang indikator asam dan basa. Kita mulai dengan teori asam basa. Untuk teori asam basa itu dibagi menjadi 3 kelompok, teman-teman, yaitu teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, ketiga dari teori ini mempunyai ciri khas masing-masing. Kita akan mulai dengan Arrhenius. Untuk Arrhenius, teori asam basa Arrhenius itu ciri khasnya itu berada di dalam pelarut air. Nah, asam itu adalah suatu zat yang dalam air ini ya, suatu zat yang dalam air akan melepaskan H+. Oke, akan melepaskan H+. Jadi kalau saya punya HXZ, dia dalam air dia akan melepaskan H+. Di sini aqueous ya teman-teman ya, melepaskan H+, dan Z-nya ini kita sebut dengan ion sisa asam. Seperti itu, ion sisa asam. Nah, ini kalau asam. Kalau basa itu artinya di dalam air dia akan melepaskan yang namanya ion OH- atau ion hidroksida. Jadi MOHX maka akan melepaskan OH- di sini, dan M ini biasanya berasal dari golongan logam. Oke, berasal dari golongan logam. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini harus berada di pelarut air, maka ini disebut dengan basa Arrhenius. Nah, untuk asam dan basa itu biasanya dikelompokkan berdasarkan pH. Di bawah 7 itu adalah asam, di atas 7 itu adalah basa, dan 7 itu adalah netral ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke teori kedua. Ini yang akan cukup banyak dibahas sebenarnya dan banyak sekali muncul di soal-soal ulangan dan lainnya, yaitu adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, di dalam teori asam basa Bronsted-Lowry ini konsepnya itu adalah tentang pemberian dan pengikatan proton. Jadi asam itu adalah spesies yang memberikan proton, sedangkan basa itu adalah spesies yang menerima proton. Jadi kalau kamu punya HCl ditambah H2O, H dari HCl ini dipindahkan ke H2O, artinya HCl ini adalah donor proton, H2O ini adalah akseptor proton. Maka HCl ini disebut dengan asam, H2O ini disebut dengan basa. Seperti itu. Oke. Nah, selain asam basa berdasarkan yang tadi yang sudah kita pelajari asam basa Bronsted-Lowry, kamu juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pasangan asam basa konjugasi. Oke, nah di sini ada yang namanya konjugasi, asam konjugasi atau basa konjugasi. Nah, yang dimaksud dengan konjugasi itu adalah apa? Misalkan asam, ketika asam itu melepaskan H+, maka kan ada yang sisanya itu, ion sisanya itu. Nah, sisanya itu yang disebut dengan basa konjugasi. Misal, HCl itu akan melepaskan H+, maka membentuk Cl- dan Cl-. Nah, Cl-nya ini disebut dengan basa konjugasi, teman-teman. Misalkan NH2O, H+, dan OH-. OH-nya ini adalah basa konjugasi. H2SO4- melepaskan H+, SO4-2- itu adalah basa konjugasinya. Nah, kalau asam basa konjugasi, jadi ada basa konjugasi. Ada juga yang disebut dengan asam konjugasi. Asam konjugasi itu berasal dari basa yang sudah berhasil mengikat H+. Jadi kalau misalkan saya punya NH3 mengikat H+, maka membentuk NH4+. Nah, NH4+ inilah yang disebut dengan asam konjugasi. Oke, asam konjugasi. Kemudian teori berikutnya itu adalah teori asam basa Lewis. Nah, kalau teori asam basa Lewis ini biasanya banyak sekali atau lebih umum diterapkan di kimia organik, teman-teman, kimia organik ya. Jadi banyak digunakan di kimia organik. Nah, di sini konsepnya itu adalah menerima akseptor atau menerima atau melepaskan pasangan elektron. Kalau Bronsted-Lowry itu menerima dan melepaskan proton, kalau asam basa Lewis itu adalah menerima dan melepaskan pasangan elektron. Nah, di sini kalau saya punya NH3, pasangan elektron ini disumbangkan ke
F3 dipakai bersama ya. Nah, ini maka NH3 berfungsi sebagai basa, BF3-nya berfungsi sebagai asam. Oke. Nah, ini adalah sifat-sifat. Kita akan melanjut ke sifat-sifat dari asam dan basa. Untuk sifat asam ya pasti sifat rasanya asam, korosif, menghasilkan H+, memengalkan lakmus, pH kecil lebih kecil dari 7, bereaksi dengan logam karena logam itu pada umumnya bereaksi dan bereaksi juga dengan basa melalui reaksi netralisasi. Sedangkan untuk basa berasa pahit, licin, kaustik, membirukan lakmus, pH lebih besar daripada 7 menghasilkan OH- dan bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe dari asam dan basa. Berbicara tentang tipe asam basa, maka kita sebenarnya berbicara tentang kekuatan asam basa itu sendiri. Gitu ya. Jadi umumnya asam dan basa itu dibagi yang paling banyak dipakai itu adalah pembagian asam basa berdasarkan kekuatannya, yaitu asam kuat basa kuat, kemudian basa lemah basa kuat gitu ya. Jadi asam basa kuat dan lemah. Nah, kekuatan asam dan basa itu ditentukan yang namanya konstanta asam basa, teman-teman. Nah, simbolnya itu adalah Ka untuk asam, basa itu Kb. Bukan keluarga berencana ya, tapi Kb, konstanta basa. Kemudian jumlah ion H+ dan OH-. Nah, jumlah ion H+ dan OH- itu ditentukan atau dipengaruhi oleh yang namanya derajat ionisasi atau derajat disosiasi. Nah, simbolnya itu adalah alfa, teman-teman. Jadi jumlah ion H+ dan OH- itu bergantung dengan derajat ionisasi dan disosiasi atau yang disimbolkan dengan nama alfa. Oke, dengan nama alfa. Berikutnya untuk apa sih bedanya kalau kita tinjau dari alfa, asam lemah dan basa kuat itu bedanya apa gitu ya. Kalau asam basa kuat itu artinya completely ionized, artinya 100% akan terionisasi. Oke, kalau dia asam basa kuat itu berarti 100% terionisasi. Kalau basa lemah, asam basa lemah itu artinya hanya sebagian yang terionisasi atau terdisosiasi. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya elektrolit ya, teman-teman ya. Nah, untuk berbicara tentang asam dan basa kuat seperti ini dan lemah ini, maka kamu wajib lebih baik disarankan untuk mengingat yang namanya list senyawa-senyawa asam kuat dan basa kuat. Nah, asam kuat itu contohnya HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4. Kemudian kalau untuk basa kuat biasanya OH yang berikatan dengan logam di golongan 1A dan 2A. Seperti itu. Jangan sampai lupa ya untuk asam kuat dan basa kuat. Berikutnya kita akan berbicara tentang pH. Nah, asam basa itu tidak akan bisa terlepas yang namanya pH dan pOH gitu ya, teman-teman ya. Nah, pH itu adalah derajat keasaman. Jadi istilah pH itu adalah menyatakan derajat keasaman. Nah, pH itu sendiri adalah min log H+, teman-teman. Min log H+. Artinya apa? Kalau saya punya konsentrasi H+-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat minus N, maka pH itu adalah sama dengan N. Gitu ya. Jadi, N pangkatnya itu tinggal majukan ke depan, minus jadi plus. Gitu ya. Kemudian kalau H+ itu adalah X kali 10 pangkat min N, maka pH itu adalah N minus log X. Oke, jangan sampai salah atau jangan sampai nggak bisa mengubah bentuknya ya. Ini gampang banget. Oke. Berikutnya hubungan tingkat keasaman dengan pH gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya konsentrasi, kalau saya punya pH nilainya 1 dengan pH-nya nilainya 2, bagaimana sih perbedaan jumlah H+-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 maka H+-nya itu adalah 0,1 M. Kalau misalnya 2 itu adalah 0,01 M. Artinya perbandingannya itu adalah 1, ini 10 banding 1, teman-teman. Atau kalau misalnya pH-nya itu naik 1 satuan, itu artinya lebih kecil 10 kali. Oke. Jadi kalau naik 1 satuan itu lebih kecil dari 10 kali. Jadi kalau misalnya pH-nya 2 dengan 3, bedanya berapa? Perbandingannya apa? Yaitu 10 banding 1. Seperti itu. Atau 1 banding 0,1. Seperti itu ya. Berikutnya pOH sama aja seperti pH, yaitu pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Cuma bedanya H+, yang satu pH itu H+, kalau pOH itu OH min. Nah, di sini apa sih hubungan antara pH dan pOH? Itu berkaitan erat dengan yang namanya tetapan kesetimbangan air atau KW. Oke. Nah, KW kalau kita turunkan lagi nih teman-teman berdasarkan tetapan kesetimbangannya, maka Kc itu adalah ini. H+ kalikan OH min dibagi H2O.
Tapi karena H2O ini adalah liquid, maka dianggap konstan, maka Kw itu adalah H plus kalikan OH min. Oke, jadi Kc itu H plus kalikan OH min. Nah, dibagi nama khusus, karena ini untuk air, maka disebut Kw, W-nya itu water. Oke, nah kalau kita PKW kan, atau kita minlogkan, si Kw-nya itu kita minlogkan, maka kita akan dapat PKW sama dengan pH ditambah POH. Artinya apa? Kalau KW itu nilainya 1 kali 10 pangkat min 14, teman-teman. Kalau diminlogkan berarti nilainya 14. Jadi, jumlah pH tambah jumlah POH dalam suatu senyawa itu adalah 14. Jadi, kalau misalkan saya punya pH-nya 1, ya POH-nya 13. Kalau saya punya POH-nya 5, berarti pH-nya 9. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kita berlanjut ke kekuatan asam. Seperti yang tadi kita katakan bahwa kekuatan asam juga dipengaruhi yang namanya derajat ionisasi. Jadi derajat ionisasi menyatakan atau menentukan jumlah H+ dan OH- dalam suatu senyawa di dalam larutan ya. Nah, alfa itu adalah jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula. Ini adalah rumusnya alfa. Nanti kita akan turunkan rumus bagaimana menentukan jumlah H+ atau OH- berdasarkan alfanya. Oke. Jadi saya lanjut aja ke sini sebelum Jadi di sini kita juga ada tetapan ionisasi atau Ka. Ka itu adalah tetapan asam. Jadi kalau saya punya Ha maka sama dengan H+ kalikan A-. Oke, dibagi Ha. Ini adalah nilai Ka, tetapan ionisasi asam. Nah, tetapan ionisasi asam itu beda-beda teman-teman antara satu senyawa dengan senyawa lain. Jadi, kalau yang perlu kamu ketahui adalah kalau Ka-nya semakin besar, maka dia semakin asam. Kenapa? Karena jumlah ionnya itu, ion H+-nya akan semakin banyak, gitu ya. Tapi kalau Ka-nya makin kecil ya berarti semakin kurang asam. Oke, semakin tinggi pH-nya. Ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan kayak gini, maka kalau Ka-nya semakin besar, berarti yang mana yang makin besar? Yang makin besar itu, Ka yang besar itu adalah yang 10 pangkat minus 4. Oke, 10 minus 4 karena minus 4 lebih besar dibandingkan minus 10. Seperti itu. Jadi yang paling kuat itu adalah asam format. Oke. Berikutnya ini adalah kita akan mencari persamaan yang menghubungkan tentang alfa dengan suatu konsep Ka dan molaritas. Jadi alfa itu kalau kita turunkan alfa dari pakai tabel MRS, maka kita mempunyai rumus alfa itu sama dengan akar Ka dibagi M. M ini adalah konsentrasi dari suatu asam atau basa. Oke, tapi kalau ini karena Ka, maka ini adalah konsentrasi asamnya. Oke. Maka di sini karena untuk kalau basa maka alfa sama dengan akar KB bagi M. Oke, akar KB bagi M. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung pH? Untuk menghitung pH untuk asam kuat, maka konsentrasi H+ itu adalah M kalikan valensi. Jadi misalkan saya punya HCl, maka valensinya 1. Jadi kalau konsentrasinya 0,1, ya berarti konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi asamnya. Oke. Kalau dia asam lemah, maka dia akan berhubungan dengan yang namanya Ka, teman-teman. Jadi untuk asam lemah, maka rumusnya itu adalah H+ sama dengan akar Ka kalikan M. Oke, akar Ka kalikan M. Kemudian kalau diketahui alfanya gimana? Nah, untuk menentukan konsentrasi H+, itu tinggal alfa dikalikan M-nya aja, teman-teman. M-nya itu adalah konsentrasi dari larutan asamnya. Seperti itu. Jadi alfa kalikan konsentrasi larutan asamnya. Sudah dapat H+-nya, maka kita gampang untuk menentukan pH ya, tinggal minlogkannya aja. Kemudian kalau untuk polivalen itu misalnya kayak saya punya H2SO4 misalkan. H2SO4 melepaskan 1 H+, maka HSO4-. Kemudian bisa lepaskan lagi gitu ya. Jadi akan ada 2 Ka. Nah, untuk menghitung H+ itu biasanya kita menggunakan Ka1-nya. Oke, Ka1 kalikan M-nya. Oke. Untuk larutan basa sama seperti kayak asam, teman-teman. Cuma bedanya di sini kita mencari OH-, bukan H+. Kalau tadi asam itu kita mencari H+, kalau ini mencari OH-, gitu ya. Jadi kalau dia basa kuat, OH- sama dengan M kalikan valensi basa. Kalau basa lemah, berarti OH- sama dengan M kalikan alfa, atau sama dengan akar KB kalikan M. Oke, akar KB kalikan M. Jangan sampai lupa ya, itu rumus yang harus diingat banget tuh untuk asam dan basa.
Nah, berikutnya seperti yang tadi saya katakan di awal, kita juga akan membahas sedikit tentang indikator asam basa, teman-teman. Nah, indikator asam basa ini akan banyak digunakan waktu titrasi asam basa yang akan kita bahas nanti di pertemuan atau di video-video berikutnya. Nah, indikator asam basa itu adalah suatu zat yang bisa berubah warna ketika kondisi pH-nya berubah, teman-teman, atau kondisi pH-nya berbeda. Nah, di sini ada beberapa indikator asam basa yang bisa ditemukan, misalkan, dan di sini ada trayek perubahan warna dan perubahan warna. Nah, saya kasih contoh misalkan bromtimol biru ya. Bromtimol biru ini trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Perubahan warnanya itu adalah kuning sampai biru. Artinya, kalau misalnya pH-nya di bawah 6, itu warnanya kuning, teman-teman. Kalau di atas 7,6, warnanya biru. Oke, warnanya biru. Kalau di antara 6,0 dan 7,6, biasanya perpaduan warna kuning dan biru. Apa ya? Hijau ya, kayaknya ya. Kurang lebih kayak hijau gitu. Oke, jadi di bawah 6 itu kuning, di atas 7,6 itu biru. Nah, berdasarkan trayek pH ini, kita bisa memprediksikan berapa pH suatu larutan dengan menggunakan beberapa indikator, teman-teman. Contoh ya, nih, suatu larutan berwarna biru jika ditetesi dengan indikator bromtimol biru. Jadi yang warna biru itu kan di atas 7,6 ya, teman-teman ya tadi ya. Dan tidak berwarna dengan indikator phenolphthalein. Phenolphthalein itu kalau yang tidak berwarna di bawah 8,3, kalau di atas 10 itu warnanya pink gitu ya. Jadi yang tidak berwarna berarti pH-nya di bawah 8,3. Artinya pertama, kalau dengan menggunakan bromtimol biru, pH-nya di atas 7,6. Dengan phenolphthalein di bawah 8,3, maka kamu akan menemukan area asiran di sini. Area ini artinya pH larutan itu adalah berada di antara rentang 7,6 dan 8,3. Artinya pH lebih besar daripada 7,6, namun lebih kecil dari 8,3. Oke? Nah, jadi itu saja untuk hari ini, untuk video tentang asam basa. Diingatkan kembali untuk konsep asam basa, jangan sampai lupa, terutama untuk asam basa Bronsted Lowry itu penting banget, teman-teman. Kemudian untuk cara menentukan pH, konsentrasi H+, alfa, dan Ka-nya. Kalau basa berarti Kb-nya ya. Itu biasanya cuma bolak-balik kalau soal yang dikeluarkan oleh guru-guru. Tinggal kamu baca dan kamu serapi aja tentang redaksi kalimatnya. Nah, ini untuk asam basa, untuk penggunaan indikator dalam menentukan trayek atau menentukan pH dari suatu larutan. Kemudian jangan lupa juga untuk perbandingan konsentrasi H+ atau OH jikalau pH atau pOH-nya diketahui. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu kalian dalam memahami untuk teori asam basa. Salam sehat, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.